Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Esa Kurniawati. Saya di sini sebagai mahasiswa D3 Kebidanan di Stikes Muhammadiyah Ciamis. Nah, dalam video kali ini, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting, yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, perlu diketahui untuk semuanya bahwasanya pada setiap persalinan kita itu harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Nah, ini tujuannya, faktor-faktor ini bertujuan untuk agar kita mengetahui apa saja yang mempengaruhi ataupun apa saja yang akan kita lakukan menjadi acuan pada saat melaksanakan proses persalinan. Nah, perlu diketahui bahwasanya kita itu harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, disinilah kita harus tahu, karena faktor-faktor persalinan ini yang bisa mempengaruhi dan juga mendukung kita untuk melakukan tindakan menjadi acuan, tindakan yang kita akan berikan kepada klien atau pasien kita saat masa persalinan. Tentang materi ini, saya mengumpulkan dari beberapa sumber, baik itu dari buku ataupun jurnal yang saya baca, yang menjadikan acuan bahwa ada 5 poin yang saya garis bawahi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, yaitu yang pertama adalah jalan lahir atau passage, yang kedua adalah janin atau passenger, yang ketiga adalah kekuatan atau tenaga yaitu power, kemudian yang keempat adalah psikis ibu, dan yang kelima adalah penolong. Yang pertama itu adalah passage. Passage itu adalah jalan lahir. Ini adalah faktor yang sering mempengaruhi proses persalinan. Nah, ini bisa disebut dengan panggul ibu. Nah, passage itu memiliki 2 bagian. Yang pertama bagian keras dan bagian yang lunak. Nah, saat proses persalinan biasanya yang mempengaruhi itu adalah CPD atau cephalopelvic dysproportion. Nah, itu kejadian di mana kapasitas panggul si ibu ini tidak memadai untuk janin lahir atau keluar saat masa persalinan. Yang kedua adalah passenger. Nah, passenger ini adalah faktor yang berpengaruh terhadap persalinan selain janin, yaitu yang pertama ada sikap janin, kemudian letak janin, presentasi janin, bagian terbawah, serta posisi janin, juga plasenta dan air ketuban. Kemudian yang ketiga di sini ada power, ataupun bisa kita sebut dengan kekuatan, tenaga yang dikeluarkan oleh si ibu, yang dibutuhkan oleh si ibu dalam proses persalinan ini. Nah, faktor power ini adalah kekuatan yang mendorong janin keluar. Nah, dalam power ini biasanya yang menjadi pendorong janin keluar dalam persalinan itu his atau kontraksi otot-otot perut, kemudian kontraksi diafragma, kemudian aksi dari ligamen yang dengan kerjasama baik dan sempurna yang akan membantu dalam proses persalinan itu sendiri. Kemudian yang keempat di sini adalah psikis atau psikologis seorang ibu ataupun klien yang akan bersalin. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya proses persalinan itu adalah peristiwa yang sangat penting bagi ibu ataupun keluarga pasien, karena banyak ibu yang mengalami psikis yang mudah terganggu, yaitu mungkin kecemasan, keadaan emosional yang tidak stabil, kemudian kurang dukungan dari keluarga yang mengakibatkan ibu cemas, khawatir, dan banyak lagi faktor yang lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya kita sebagai tenaga medis harus bisa menyampaikan atau bisa memberikan asuhan bahwasanya proses persalinan itu berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan normal karena bantuan dari kita sebagai tenaga medis. Faktor-faktor yang mempengaruhi psikologis atau penyerta dalam proses persalinan setiap perempuan atau setiap klien kita itu pasti bermacam-macam dan berbeda-beda. Nah, mungkin di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi
psikologis si klien itu yang pertama adalah kekhawatiran, kemudian rasa takut mati, kemudian kecemasan, trauma akan kelahiran biasanya, kemudian gelisah, stres, ataupun kelelahan. Itu bisa menjadi faktor yang mempengaruhi psikologis seorang ibu saat bersalin. Nah, kita sebagai tenaga medis harus memberikan ruang khusus untuk memberikan bimbingan atas saat persalinan, kemudian memberikan nasihat agar kondisi psikologis pasien itu stabil dan juga lancar saat sebelum sampai selesai persalinan. Kemudian faktor yang terakhir adalah penolong. Nah, mungkin kita sebagai penolong, yaitu tenaga medis ataupun sebagai seorang bidan, saat menolong persalinan kepada klien seorang ibu itu kita harus mempunyai kesiapan. Nah, kesiapan itu merupakan asuhan sayang ibu. Nah, asuhan sayang ibu itu apa sih? Asuhan yang menghargai budaya, kemudian kepercayaan dan keinginan sang ibu. Nah, beberapa prinsip dasar asuhan sayang ibu itu adalah dengan mengikut sertakan suami ataupun keluarga sang ibu dalam proses persalinan dan kelahiran bayi. Nah, prinsip umum dari asuhan sayang ibu ini harus diikuti oleh bidan, yaitu yang pertama, rawat ibu dengan penuh hormat, kemudian mendengarkan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh ibu atau klien kita, kemudian menghargai hak-hak ibu dan memberikan asuhan yang bermutu dan sopan. Yang terakhir, memberikan asuhan dengan memperhatikan privasi pasien ataupun klien yang akan melakukan persalinan, pasien yang akan bersalin. Mungkin cukup sekian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga semoga kalau ada kekurangan itu bisa lebih diperbaiki lagi oleh saya. Kemudian apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.